Tidak parah saya, tadi lagi mau masuk puasa Ramadan. Ya Abah, tidak bisa makan siang lagi. Betul Abah. Alhamdulillah saya utang puasa sama sudah bayar. Alah, saya punya boleh 1 hari lagi. Iya, nanti besok insya Allah mau bayar. Alah, saya punya masih 4 hari belum tak bayar. Baru gimana ini? Sahabat bayar uti, mumpung masih ada 5 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Tapi saya sekarang masih ada haid. Aha uti, takana denda deng takana vidya. Vidya? Apa itu vidya? Vidya itu orang yang ada utang di bulan puasa, baru dia malas mau bayar. Nanti itu dia mau kena denda. Terus vidya itu apa? Baru apa yang harus saya beken? Saya Allah tidak tahu, soalnya waktu Ustadz ada jelaskan, saya Allah kurang paham. Apa ini? Saya itu kalau si Ustadz menjelaskan itu jangan ban-banin uti. Emang kau tahu apa itu vidya? Tidak sih, soalnya waktu itu aku lagi ada lapar dan lagi capek sekali, jadi tidak fokus. Ih, kalau begitu bos sama. Kurang tanya Jupati Ustadz. Isi ya jangan, saya takut. Orang tanya pak kakak Madin saja. Hah, sana pas-pas ada Tika Adel. Iya, saya Tika Adel. Kak Adel, orang mau bertanya. Mau tanya apa? Apa itu vidya? Oh, vidya. Vidya itu pengganti puasa, yaitu mengeluarkan bahan makanan pokok, yakni beras. Satu hari puasa diganti 1 mut beras. 1 mut itu sama dengan 7 ons, lalu diberikan kepada orang miskin. Oh, berarti orang yang tidak puasa bisa mau ganti dengan beras begitu? Bukan begitu Allah, ada aturannya tentang vidya itu. Oh. Ayo kita ke kelas saja, kita buka kitab Safinah. Ayo. Nah, ini kitab Safinah, kitab fikih yang kita pelajari di kelas Madin. Oh. Kitab kuningnya. Allah, bukan uti, ini nama kitab gundul. Kitab Safinah ini juga termasuk kitab kuning. Nanti kitab kuning bukan kitab gundul, so tau Iya, tapi waktu itu Ustadz bilang ini nama kitab gundul. Mana yang betul? Ini uti, kuning gundul kuning, mana yang betul? Semuanya benar. Ini kitab kuning karena kertasnya berwarna kuning. Dan ini juga kitab gundul karena tidak ada harokatnya dan tidak ada maknanya. Maka disebut kitab gundul. Baru bagaimana kalau tiada DP harokat? Nanti kalau kalian sudah masuk ke kelas Madin, nah Ustadz baru ajari ilmu nahu. Nah baru bisa baca kitab Safinah ini. Sudah Jo, tidak usah ini bahas kuning-kuning gundul-gundul. Kak Adel baca saja kitab ini. Orang kan juga penasaran apa isi kitab ini. Oke, kita cari di bab vidya ya. Vidya itu terkait dengan orang yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa itu namanya iftar. Maka kita cari di bab iftar. Nah, ini di halaman 124. Faslun fi aqsamil iftari fi Ramadana wa ahkamihi. Pasal menerangkan bab iftar di bulan Ramadan dan hukum-hukumnya. Ayo Kak Adel dibaca. Itu kita baca langsung pada poinnya saja ya. Wa aqsamul iftari, bahwa pembagian iftar. Arba'atun itu ada 4. Aidan juga. Maksudnya, hukum membayar puasa bagi orang tidak berpuasa itu ada 4 kelompok. Yang pertama adalah perkara yalzamu, yang mewajibkan, fihi, di dalamnya. Apa yang wajib? Al-qada'u, qada', wal fidyatu, dan fidyah. Maksudnya yang pertama adalah orang yang hutang puasanya wajib dibayar dengan qada' dan juga fidyah. Qada itu membayar hutang puasa dengan puasa, sedangkan fidyah itu membayar hutang puasa dengan memberikan bahan makanan pokok yakni beras kepada orang miskin. 1 hari sama dengan 1 mut. 1 mut itu kira-kira 7 ons. Wahua, dan bahwa orang yang hutang puasanya wajib dibayar dengan qada dan fidyah. Itnani itu ada 2 macam. Al-awwalu, bahwa yang pertama. Al-iftaru adalah orang yang tidak berpuasa. Li khaufin, karena khawatir. Ala ghairihi, atas selain dirinya. Pertama, orang yang hutang puasanya wajib dibayar dengan qada dan juga fidyah adalah orang yang tidak puasa karena khawatir kepada selain dirinya. Misalnya, orang hamil dan kalau dia puasa, dia khawatir karena janinnya jadi tidak sehat atau tidak berkembang. Atau orang yang menyusui dan kalau dia puasa,
dia khawatir kepada anaknya jadi turun berat badan atau jadi rewel. Maka dia boleh tidak puasa dan nanti wajib dibayar dengan qada dan juga fidyah. Kan orang belum hamil dan menyusui. Iya, itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua ya. Wasaniyu, dan yang kedua, al-iftaru adalah orang yang tidak berpuasa. Ma'takhiri qada'in, serta mengakhirkan qada. Ma'imkanihi, serta mampu mengqada. Hatta ya'tiya, sehingga datang Ramadan akhir berikutnya. Nah, yang kedua adalah orang yang tidak puasa. Kemudian dia menunda-nunda mengqadanya sampai datang lagi Ramadan berikutnya. Maksudnya, ketika masuk Ramadan, dia masih punya hutang puasa di Ramadan yang lalu yang belum diqada, maka dia wajib membayar dua. Yang pertama, dia wajib membayar hutang puasanya dengan mengqada puasanya tersebut. Yang kedua, dia wajib membayar fidyah dengan mengeluarkan bahan makanan pokok, yakni beras. Kau wajib qada dan bayar fidyah. Itu jangan malas bayar utang. Utang itu bukan mantan. Jadi jangan dilupakan. Kakak Adel, jadi saya harus bagi-bagi beras kepada tetangga-tetangga begitu? Gak usah bingung, di Nurul Ulum kan ada pelayanan program bayar zakat dan fidyah. Nanti Dita bisa datang saja ke TPQ, bawa uang, nanti berasnya bisa dibeli ke TPQ. Dan bagaimana caranya atau bagaimana niatnya nanti mau dipandu sama Ustadz. Lalu kita pulang, nanti panitia dari Nurul Ulum yang akan mewakili Dita membayar zakat, membayar fidyah tersebut ke fakir miskin. Oh asik ya mengaji madin di Nurul Ulum, bisa tahu semua. Iya, bisa membaca kitab dengan bisa menjelaskan hukum-hukum fikih. So itu, orang kalau lulus wisuda tilawati, nanti mengaji madin. Oh, sore dekat waktu maghrib, ayo terang persiapan sholat maghrib. Ayo.